Oke, Honda CB 100 tahunnya seperti biasa saya lupa. Ini masih dari Bandung, datang ke sini di step karena mesinnya mati. Yang punya motor juga pas datang ke sini sampai keringetan. Dan ini masalahnya katanya di mesinnya, yang businya selalu mati. Jadi kata yang punya motor, setelah beres turun mesin dari bengkel sebelumnya, itu pemakaian busi hanya maksimal 3 hari karena mungkin capek ya. Akhirnya motornya nggak dipakai sampai 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun baru deh ke sini ya, ke bengkel sini. Dan mungkin bisa dilihat ini motor jarang dipakai. Kata yang punya motor juga cuman dilap piringan cakram sampai karatan. Untuk part-part yang nempel boleh dibilang masih baru ya, karena katanya memang baru bangun juga, baru dibangun maksudnya. Kemudian jari-jari juga karatan. Untuk ban juga terlihat masih baru. Kita cek-cek dulu lah ya sebelum kita bongkar mesinnya. Swing arm karatan. Untuk piringan cakram belakang enggak. Ini karatan. Ini sudah mulai berkarat. Dan ini suratnya masih aktif ya. Walaupun di sini 2020, tapi untuk urusan pajak dan 5 tahunan masih tetap dibayar. Cuman platnya memang tidak dipasang yang barunya menurut yang punya motor. Ini karatan. Oh ya, ini shock ninjanya katanya replika ya atau KW, sudah bocor. Karat juga sama. Untuk kunci kontak juga seperti ini pengerjaannya. Dan ini katanya speknya sudah Tiger. Walaupun terlihat tampilannya terlihat standar ya, tampilan standar CB dan GL. Nah, yang jadi penasaran, pengen cepet buka yaitu spek standar Tiger tapi bloknya masih terlihat standar ya. Ini nanti kita cek bareng-bareng apakah betul speknya spek Tiger ya. Untuk pengapian GL series, baut mounting mesin atas seperti ini tidak dipasang. Kemudian untuk mur blockhead juga ditumpuk ya. Nih. Untuk gear belakang ini pakai 32, ini kecil banget ya. Ini saya penasaran kalau nyala tenaganya sebesar apa ini pakai gear sekecil ini ya. Karet bar step tidak terpasang dua-duanya. Kabel juga seperti ini. Dan ini memang sudah dicek ya. Ini biasanya saya nyalakan dulu sebelum pembongkaran, tapi ini tidak mungkin nyala karena ternyata si klep in tuh bocor ya. Oh. Jadi nyembur ke karbu. Oke, mesin sudah dibongkar semuanya ya. Dan ini saya nggak jadi videokan karena saya bongkarnya bareng yang punya motor, jadi supaya transparan. Dan saya ngobrol lebih jauh lagi, ternyata ini mesin sudah habis kurang lebih 4 juta. Dan yang punya motor katanya pengen speknya itu Tiger ya. Sudah saya katakan di awal video, jadi spek motor ini harusnya Tiger. Nanti saya bahas lebih lanjut lagi ya. Sekarang kita cek satu persatu kondisinya. Untuk crankcase cukup bagus, dudukan bearing Krukas juga bagus kiri kanan. Cuman untuk lubang crankcase ada yang bolong. Kemudian pengerjaannya ini kemungkinan di gerinda ya, tidak rapi. Nah, ini berlubang. Untuk bearing-bearing rasio transmisi cukup aman. Untuk rasio transmisinya juga aman, tidak ada yang rompal. Kemudian ring-ringnya masih komplit semuanya. Nah, sekarang ke kruk as. Ternyata kruk as yang dipakai itu standarnya CB. Ini bawaannya, bawaan motornya. Bisa dilihat kalau ini masih CB ya. Untuk dudukannya dia lebih ke bawah. Nah, ini saya kasih contoh Tiger. Nah, ini kruk as Tiger standar, dia sudah di atas ya. Nah, ini CB. Tuh. Untuk CB kan langkahnya 49,5, untuk Tiger 62,2. Nah, yang pertama itu yang ketipu ya, kruk as masih standar CB.
Kemudian untuk kondisinya juga sudah jelek ya. Ini ngegeol. Untuk bagian magnet geol parah. Dan kondisinya sudah digerinda seperti ini. Kemudian stangnya juga sudah kena. Untuk magnetnya lokal, GL Pro series lokal ya. Tapi kondisinya sudah seperti ini. Dan karet penahan magnetnya sudah mulai mau lepas. Nah ini spoolnya, ternyata spool input CDA-nya yang ini nih lemah ya. Makanya mungkin businya selalu hitam. Untuk bagian kopling tidak ada masalah sebetulnya. Cuman pompa olinya memang lemah. Ini nanti kita ganti karena masih bawaan CB atau GL ya. Ini juga terlihat masih baru ya, baru ganti. Karet koplingnya juga mungkin sudah diganti. Ini juga terlihat baru. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang menyenangkan, yaitu bagian head boring. Untuk boring kan masih, atau blok piston masih menggunakan tampilan CB atau GL ya, seperti ini. Memang betul pistonnya sudah tiger. Nah ini pistonnya, ini ukurannya ternyata sudah besar, sudah ukuran 65 atau S150 ya. Dan memang terlihat masih baru, karena memang motornya katanya cuma dipakai beberapa minggu aja. Jadi langsung didiamkan sampai 3 tahun lamanya. Terlihat masih baru ya, mereknya NPP. Nah sekarang headnya. Ternyata headnya bukan tiger ya. Ini standar GL100 atau CB100. Ini klepnya juga kecil ya. Kelihatan nggak ya? Nah, tuh kecil. Jadi kena tipu yang kedua, yaitu headnya bukan spek tiger. Jadi masih bos juga untuk noken as. Untuk pemasangan per klep juga terbalik dua-duanya. Nah ini noken asnya masih tipe bos. Untuk tutup head seperti ini. Pelatutnya lokal. Nah ini sebagai perbandingan, ini klep standar Tiger 31,5 27 ya kalau nggak salah. Bisa dilihat yang bawaan motornya itu kecil sekali ya, karena memang bukan Tiger. Ini CB100 dan GL ya. Oke, mesin sudah dibersihkan semua ya. Ini tinggal masalah dirakit aja. Dan setelah dicek lebih lanjut, ternyata banyak part yang tidak terpakai. Jadi intinya ini mesin ngebangunnya dari nol lagi. Ya mau gimana lagi. Untuk crankcase sudah dibersihkan, aman. Untuk bearing transmisi juga ada sebagian yang diganti. Ini baru nih. Kemudian ini masih bawaan. Kemudian ini baru. Ini saya upgrade, yang asalnya untuk CB itu kan bos seperti ini. Saya ganti menggunakan bearing bambu. Kemudian kruk as. Ternyata ini kan sudah saya bilang geol parah ya. Ternyata kirain bisa dibenerin. Perkiraan saya mungkin karena kurang center antara daun kiri dan daun kanan kruk asnya. Ternyata bukan itu yang bikin geolnya. Ternyata dari as bearing kruk asnya kiri kanan ini ternyata geol ya. Ini sudah mekar dan sebetulnya bisa dibenerin, tapi untuk biaya perbaikannya hampir sama dengan membeli kruk as copotan. Jadi saya belikan kruk as copotan ya. Nah ini kruk as penggantinya, ini adalah kruk as GL100, masih mulus tangan pertama. Ini diganti bearing kiri kanannya, ini baru. Di kruk as juga baru, stang piston juga baru. Dan ini aman ya. Ini center kiri kanan. Kemudian untuk magnet, ini bawaannya sudah nggak karuan ya, sudah seperti ini. Jadi saya belikan magnet copotan GL100 Mitsuba Japan. Ini masih mulus, karetnya masih bagus, magnetnya masih bagus, tidak ada yang cacat ya. Ini juga masih bagus, pick upnya, bagian belakang juga. Kemudian untuk head juga diganti ya, head boring menggunakan. Jadi sekarang speknya spek Mega Pro ya, tidak Tiger. Ini head bawaannya, ini diganti juga karena busuk ya. Kemudian untuk rasio transmisi ternyata memang betul untuk ring-ring transmisi bagian luar memang komplit, tapi untuk bagian dalam itu banyak yang tidak terpasang. Memang tai bengkelnya ya. Saya
dikumplitkan lagi bearing-bearingnya, dan ini aman ya. Setelah dicek, setelah dibersihkan, ternyata ada bagian gigi transmisi yang kebabat sedikit ini nih. Tapi setelah ringnya dipasang aman ya, tidak kebabat lagi. Kemudian untuk sensor switch netral juga sudah saya pasang ya. Untuk bagian kopling ada beberapa parts yang diganti. Salah satunya adalah pompa oli diganti. Kemudian plat penutup karet kopling juga diganti ya, karena bawaannya sudah jelek menurut saya. Kemudian karetnya juga bawaannya diganti, walaupun bawaannya memang masih nggak keras ya. Ini juga kayaknya baru ganti juga, tapi kualitas karetnya itu yang saya rasakan itu jelek banget ya. Ini murah, mungkin yang 10 ribuan. Kemudian untuk kaki 4 dan lawannya juga diganti, ini bekasnya. Rotor pompa oli juga diganti. Ini tinggal pasang. Oke, sekarang hanya pemasangan blok piston dan head saja. Untuk blok pistonnya mereknya NPP OS0. Pistonnya juga sama, NPP mereknya. Pistonnya piston Mega Pro atau GL Neotech. Kemudian head, untuk head saya belikan head Tiger Revo. Ini mulus, bener-bener mulus. Cuman minusnya ya ini sudah di coating hitam, tapi nggak apa-apa. Untuk pelatuknya ori. Oke, itu dia hasil peremajaan mesin Honda CB ya. Suara mesinnya halus, bisa dinilai sendirilah. Dan ada beberapa yang dikerjakan juga selain mesin pada akhirnya ya, karena memang nanggung. Kabel juga saya rapihkan. Kemudian saya cat juga spakbor belakang dan rangka, karena biar karatnya tidak melebar kemana-mana ya.
Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau IG juga bisa, atau Facebook juga bisa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.